SMA Kristen Petra 4 memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan yang berkualitas tinggi, berkarakter Kristiani, unggul secara akademis dan non-akademis, serta membentuk generasi Kristiani yang siap menghadapi era disrupsi. Semua terangkum dalam program PETRA. Physical Growth menyediakan program pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan fisik siswa dan mendorong gaya hidup sehat melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin, pola hidup sehat, pemeriksaan mata, pemeriksaan buta warna, dan pemeriksaan gigi secara berkala, serta mengukur berat dan tinggi badan. Emotional Intelligence merupakan fondasi dari sejumlah keterampilan penting yang harus dimiliki siswa untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, SMA Kristen Petra 4 memperlengkapi siswa dengan self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship. Talent Development. Setiap siswa memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan. Siswa diberi waktu dan kesempatan untuk fokus pada bakat yang dimiliki. SMA Kristen Petra 4 merancang program pengembangan bakat dengan pendampingan pengembangan potensi yang berkualitas. Religious Education. Nilai-nilai moral dan karakter Kristiani perlu terus dikembangkan untuk membantu siswa membangun kesadaran dan spiritualitas yang murni dan kuat. SMA Kristen Petra 4 mendorong siswa untuk menjalani kehidupan Kristiani yang holistik dan mengukir kehidupan Kristen yang bermakna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Academic Excellence menyediakan proses dan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keunggulan intelektual siswa di bidang akademik, menuju tercapainya merdeka belajar melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta bekerja sama dengan universitas dan pameran pendidikan perguruan tinggi. Program unggulan SMA Kristen Petra 4 adalah kelas Korea. Kelas Korea bekerja sama dengan PPPK Petra, Universitas Kristen Petra, Tongseo University, King Sejong Institute Surabaya. Mari bergabung di SMA Kristen Petra 4 untuk belajar dan mengembangkan potensi serta melayani Tuhan secara holistik, inspiratif, dan berprestasi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Di tengah-tengah ibadah ada pelayanan perjamuan kudus Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan diri. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anggrani Mahardini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak disilahkan berdiri. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan memuji Kidung Jemaat nomor 84. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Rindukan
kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Maka mari dengan hati yang tertuju kepada Tuhan kita mengaku yang demikian. Sebab itu kalian harus berjaga-jaga, sebab kalian tidak tahu kapan tuan rumah itu akan kembali. Mungkin pada sore hari, mungkin pada tengah malam, mungkin pada pagi hari, mungkin pada waktu matahari terbit. Kalau datang, hendaklah jangan sampai ia mendapati kalian sedang tidur. Hai orang-orang, lihatlah dan perhatikan, Tuhan telah datang. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, kiranya senantiasa menyertai saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Memasuki Minggu Advent yang kedua ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita diajak untuk kembali menghayati keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sebenar-benarnya kita menyambut kedatangan Sang Immanuel itu. Kita perlu menyadari bahwa sebenarnya hidup kita tidak pantas. Hidup kita jauh dari kebenaran, hidup kita justru seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjalani kehidupan justru dengan ketidaksempurnaan. Maka di tengah hidup kita yang tercela, hanya Tuhan sendirilah tempat kita untuk datang, tempat kita untuk mendapatkan kelepasan dan pemulihan kehidupan. Maka sebagai wujud iman kita bahwa kita sungguh bergantung kepada Allah, mari saat ini kita memujikan nama Tuhan melalui KPK 146. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Gusti Yesus Pamarto. Kita akan menyediakan diri kita untuk mendengar Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Maka mari saat ini kita masuk di dalam doa mohon terang dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang berkarya tiada henti di dalam hidup kami hari lepas hari, kami bersyukur pada saat ini Tuhan Engkau memperkenankan kami untuk kami bersama-sama menghadap kepadamu. Dan di tengah keberadaan hidup kami memohon ampun kepadamu Tuhan, karena sungguh kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman-Mu. Maka kami pun saat ini ingin kembali semakin dikuatkan, semakin diteguhkan secara iman,
melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong kami, yang memampukan kami, sehingga kami dimampukan, ditolong untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, melainkan sungguh-sungguh menghidupinya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap untuk merenungkannya dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan minggu ini terambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang begini firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Maka yang berbahagia adalah setiap umat Tuhan yang berkenan untuk diubahkan melalui firman-Nya, serta yang senantiasa memelihara firman itu di dalam langkah-langkah hidupnya. Amin. Umat milik Kristus yang terkasih, sebagai manusia yang hidup di dunia, ada kalanya hidup kita ini seperti sebuah kapal yang berlayar di lautan. Seperti yang kita ketahui, kapal ketika berlayar di lautan bukan hanya melewati laut yang tenang saja, bukan hanya melewati terang saja, tetapi ada kalanya kapal tersebut akan melewati badai, akan diterpa topan, akan diterpa ombak yang menakutkan. Tentu semakin kita berumur, semakin bertambah usia kita akan semakin menyadari hal tersebut. Bahwa hidup itu bukan hanya tentang yang tenang-tenang saja, tetapi juga ada badai, ada topan, ada ombak menakutkan yang juga mewarnai kehidupan kita. Nah, ketika badai, topan, atau ombak yang menakutkan itu menerpa, maka yang kita inginkan, yang kita harapkan dari kapal hidup kita adalah bahwa badai itu berlalu dan bahwa kapal kita, seluruh muatan yang ada dalam kapal kita itu selamat, utuh, lengkap sampai di tempat tujuan. Kalau bisa lah Tuhan, kapal saya tidak rusak, barang-barang muatan di kapal saya itu tidak ada yang kenapa-kenapa, dan kami semuanya bisa sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang oke semuanya. Iya kan? Tentu saja. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang ada upaya yang perlu kita lakukan supaya kapal kita tidak karam, supaya kapal kita tidak karam. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kapal hidup kita sedang dihantam badai, dihantam ombak yang menakutkan, adalah kita mencoba untuk mengamankan kapal supaya kita bisa selamat melalui pensortiran. Kalau panjenengan tahu
kapal yang sesungguhnya ketika berada di lautan dan diterjang badai, maka biasanya awak kapal itu akan mencoba untuk memilah barang mana yang bisa tetap ada di dalam kapal dan barang mana yang kira-kira itu justru beresiko untuk membuat kapal ini cilaka. Dan barang-barang itu biasanya akan dibuang ke laut. Barang itu akan dibuang ke laut. Jadi kalau ada badai begitu ya, oh ini barang ini sudah tidak kanggo, ini nggak penting, ini dibuang saja ke laut. Ini malah nanti bikin kapal kita semakin oleng dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah upaya pensortiran muatan-muatan yang ada dalam kapal tersebut supaya kapal itu bisa melewati hari yang menakutkan. Pilihan itu tentu tidak mudah. Nah, ilustrasi mengenai kapal tadi sebenarnya juga menjadi refleksi kita mengenai bagaimana dosa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau diumpamakan muatan di dalam kapal itu ada hal buruk kita, ada karakter-karakter negatif kita, tetapi juga ada sisi-sisi baik kita, ada hati kita yang penuh murah hati, dan ada banyak muatan-muatan di dalam kapal itu. Maka ketika ada badai kehidupan, kita harus memilih muatan mana yang perlu kita buang. Dan tentu ketika kita ingin selamat, maka yang perlu kita buang adalah muatan-muatan negatif itu sendiri. Dan melalui muatan negatif yang dibuang, karakter buruk, kecenderungan untuk emosional, kecenderungan kita untuk tidak bersyukur, kecenderungan kita untuk melihat orang lain sehingga kita menjadi tidak bisa melihat anugerah Tuhan dalam diri kita. Kalau panjenengan mengingat khotbah-khotbah kita yang kemarin, maka saat ini Yohanes menyerukan kepada kita seruan pertobatan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya akan mengulangi ayatnya yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah. Biasanya kita yang mendapatkan seruan pertobatan itu menampilkan diri dalam 3 respon. Respon yang pertama adalah kita tidak merasa bahwa seruan pertobatan itu untuk kita. Kita tuh merasanya, oh iya benar, yang dikatakan Bu Pendeta itu benar. Tapi itu buat suami saya, itu buat istri saya, itu buat orang tua saya, itu buat tetangga saya yang julid, itu buat anak buah saya yang tidak loyal sama perusahaan, itu buat semuanya, buat orang lain. Tidak pernah merasa bahwa seruan pertobatan itu untuk dirinya. Itu kecenderungan yang pertama. Kecenderungan kedua adalah kita tahu ketika ada seruan pertobatan, ayo kamu salah, bertobatlah. Kita merasa, tetapi kita membuat tameng, kita membuat pembenaran. Iya sih, aku berbohong, tapi kan berbohongku itu demi kebaikan. Coba kalau aku tidak berbohong. Iya sih, aku melakukan kesalahan A, B, C, D, E, tetapi aku punya alasan kok. Semuanya itu bukan aku lakukan itu karena aku mau melakukannya. Itu karena keterpaksaan, itu karena tuntutan kehidupan, itu karena bla 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 bla. Ya sudah baik sih mengakui, tapi membuat pembenaran atas tindakannya. Lalu yang benar bagaimana? Yang satu jelas tadi, jangan seperti itu ya. Yang kedua pun seperti itu. Maka yang ketiga, ketika kita mendengar seruan pertobatan sebagai umat Tuhan, maka tindakan yang ketiga adalah bahwa kita perlu rendah hati mengakui, ya saya salah Tuhan, saya berdosa, ya saya tidak sempurna. Lalu datang kepada Tuhan memohon pengampunan kepada Tuhan. Kenapa pengampunan itu penting? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang keempat tadi. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita selama ini merasa
pengampunan itu anugerah dari Tuhan. Saya ini dilahirkan dengan sebuah anugerah luar biasa, bahwa saya ditebus, saya diampuni oleh Kristus Yesus yang telah datang sebagai juru selamat saya. Tetapi Yohanes Pembaptis memberikan garis bawah konsep mengenai pengampunan itu, Bapak Ibu. Dimulai dari startnya adalah titik awalnya, yaitu sebuah pertobatan, perubahan hati kita yang utuh, yang merasa bahwa saya tidak layak, saya rapuh, saya di dalam dunia melakukan banyak hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan, dan saya mohon ampun kepada Tuhan. Lalu melalui doa kita memohon supaya Tuhan mengubahkan hati kita. Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang baru. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali justru dalam kehidupan kita berat untuk pertama mengakui, lalu yang kedua memohon supaya hati kita diubahkan, supaya hal-hal buruk dalam diri kita itu dibuang oleh Tuhan. Kita terlalu menikmati muatan-muatan di dalam kapal kita yang sebenarnya itu adalah sampah, yang sebenarnya itu tidak berguna, yang sebenarnya itu justru mungkin malah mencelakakan kehidupan kapal kita sendiri. Membuat kapal kita ketika di tengah badai mengambil resiko untuk menjadi karam. Maka saya teringat dengan satu lagu di Kidung Jemaat 436, Bapak, Ibu, dan Saudara. Judulnya adalah Lawanlah Godaan. Saya akan memuji satu bait saja untuk kita bersama. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Nah, di minggu Advent yang kedua ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama nanti yang sudah dewasa, yang sudah ikut CD, yang tidak dalam penggembalaan khusus, diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan mari saat ini dengan rendah hati kita mengingat muatan-muatan dosa yang justru memperburuk hidup iman kita dan kehidupan kapal kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui, kita memohon ampun, dan biarkan Tuhan menjamah hati kita, memberi terang dan pengampunan kepada kita. Seruan pertobatan Yohanes itu ditujukan bagi kita, pribadi yang dipanggil Tuhan untuk menyambut kedatangannya dengan hati yang bersih dan damai. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan sukacita bukan main, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Dan bahagia sang raja, Dan bahagia sang raja. Pam pam padam pam 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 padam pam pam padam pam. Pam pam padam pam 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 padam pam pam padam pam. Kasih Allah dan kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya bersama berakhir hidupku.
dipatuhkan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah kesudahan selalu baru setia bagi, lelah takut karena berakhir hidupku. Kasih Allah kesudahan selalu baru setiap pagi, ramahnya pernah berakhir seluruh hidupku. Dengan sukacita ku berlari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku berlari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amannya. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Tiba saatnya kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, umat Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan kedatangan Tuhan Yesus, Anak Allah. Kita tentu di dalam keseharian kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan Natal Tuhan. Tetapi, bagaimana dengan hidup dan hati kita? Peristiwa Natal merupakan peristiwa yang penting bagi umat manusia. Tetapi, peristiwa Natal tidak ada artinya jika tidak ada peristiwa Paskah. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut Natal Tuhan, marilah kita juga merayakan dalam perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati, kita memuji. Kidung Jemaat 353, kita pujikan baitnya yang pertama dan keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
Dalam perjamuan kudus ini, kita akan bersama memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Roti yang dipecah-pecahkan ini kiranya mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sedangkan anggur yang dituangkan dalam cawan kiranya mengingatkan kita dengan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di atas bukit Golgota. Kiranya Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Marilah kita datang di meja perjamuan Tuhan dengan sukacita. Kidung KPK 126, kita pujikan baitnya yang pertama, ngerangkul salib, kita pujikan 2 kali. Saudara-saudara, ketika makan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku."
Terimalah. Terimalah. Terimalah dan makanlah. Ketika Tuhan Yesus menuangkan anggur dalam cawan, Ia berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Terimalah. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudara umat Tuhan, marilah kita mundur dari meja perjamuan kudus ini dengan sukacita, sambil senantiasa mempersiapkan hati kita bagi kedatangan Sang Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sudah waktunya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayat yang menjadi dasar landasan persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 293, bait yang ketiga. Puji Yesus. Mari saat ini kita masuk di dalam doa syafaat dan dengan rendah hati kita tunduk kepala, kita arahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Dengan rendah hati Tuhan kami datang dan mengucap syukur kepadamu untuk kehidupan pemberian Tuhan sampai saat ini. Ketika banyak yang kami terima dari Tuhan, yang berwujud berkat-berkat Tuhan, yang berwujud kekuatan, yang berwujud segala hal yang baik yang memampukan kami untuk menjalani hidup. Sungguh kami merasa kami dikasihi oleh-Mu. Maka ajarilah kami agar kami tidak hanya berfokus pada kesulitan, berfokus pada pergumulan, berfokus pada tantangan kehidupan, namun kami pun melihat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang sebenarnya nyata ada di depan kami. Sehingga kami pun mampu memberi diri, menjadikan diri kami sebagai sarana kasih Tuhan, sarana damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara kami saat ini. Tetap kami ingin memohon Tuhan bekerja dalam kehidupan bangsa kami. Ketika benih-benih radikalisme muncul di banyak daerah dan di banyak segi kehidupan, tetap jadikan kami pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan tolong juga agar pemimpin negara kami yang harus mengambil kebijakan strategis dari masalah-masalah multidimensi yang terjadi di dalam negara kami. Kami percaya Tuhan berikan hikmat dan kekuatan kepada pemimpin negara kami, entah itu Bapak Presiden atau Wakil Presiden, demikian juga seluruh pemimpin-pemimpin daerah. Kiranya Tuhan pakai sebagai sarana Tuhan untuk memberkati dan memulihkan bangsa kami. Kami pun sebagai warga negara, mampukan kami untuk mendukung setiap kebijakan sebagai sarana kami pun mengabdikan diri kami kepada Tuhan melalui negara ini. Kami pun ingin mendoakan Tuhan proses persiapan ibadah new normal di gedung gereja kami. Tetap tolong agar proses persiapan ini dapat berjalan dengan baik, dan ketika nanti ibadah new normal itu telah kami lakukan dalam gedung gereja, mohon berikan hikmat kepada semua warga jemaat agar dimampukan untuk menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti anjuran-anjuran sebagai sarana diri gereja untuk tetap ikut ambil bagian di dalam proses pemulihan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami ingin mendoakan juga seluruh warga jemaat yang saat ini menderita sakit, baik di rumah sakit, warga jemaat yang saat ini sungguh membutuhkan lawatan Tuhan. Perkenankan dengan rendah hati sebagai manusia yang lemah, kami percaya bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sakit, pun juga Tuhan berikan kekuatan kepada seluruh umat-Mu. Anak-anak kami, Tuhan kiranya tetap melindungi, memberkati proses belajar mengajar mereka, tetap Tuhan senantiasa yang sertai. Demikian juga setiap orang tua, Tuhan anugerahkan dengan hikmat agar mampu mendidik, mengasihi, melangkah bersama-sama dengan anak untuk mengupayakan kebaikan di dalam keluarga masing-masing. Kami pun ingin menyerahkan Tuhan segala keberadaan hidup kami, tanggung jawab yang kami emban baik dalam keluarga, kami sebagai suami, istri, anak, orang tua, kami sebagai pekerja di tengah pekerjaan kami sebagai anggota masyarakat, mampukan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan sukacita, dengan tanggung jawab, karena kami tahu di balik semua itu kami sedang melayani Tuhan. Kami serahkan juga saat ini ya Bapa, persembahan yang kami kumpulkan dengan ketulusan sebagai rasa syukur kami, baik persembahan minggu, demikian juga persembahan syukur perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong agar majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, Tuhan senantiasa mampukan untuk mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Bapa doa kami yang semuanya itu kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan sukacita. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Allah sang pemilik kehidupan kita menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita bersama menutup ibadah kita pada saat ini. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jumat 400. Kita pujikan baitnya yang pertama. Kudaki Jalan Mulia. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sang sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus yang senantiasa berkarya, memberikan kekuatan di dalam kehidupan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Shalom warga GKJW Melaten. Setelah beberapa lamanya kita beribadah secara online, kita akan kembali beribadah on-site atau secara fisik di dalam gedung gereja. Saya yakin kita rindu untuk kembali bertemu dan bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Akan tetapi, adanya wabah COVID-19, perlunya kita mulai mengadaptasi kebiasaan baru atau new normal saat beribadah di gedung gereja. Sosialisasi ibadah new normal GKJW Melaten. Adaptasi kebiasaan baru berlaku bagi kita semua warga GKJW Melaten. Dengan mengutamakan berbagai keselamatan dan kesehatan jemaat. Di dalam gereja, kita akan memberlakukan protokol kesehatan yakni sebagai berikut. Penggunaan cairan pembersih atau disinfektan pada ruang ibadah. Penataan ruang ibadah yang aman sesuai anjuran dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan tata cara ibadah dan kesiapan para pelayan ibadah mengikuti protokol kesehatan, penerapan antrian masuk dan keluar ruang ibadah untuk keamanan dan ketertiban. Gestur salam damai dengan menelungkupkan kedua telapak tangan.
Agar ibadah yang kita rindukan ini tetap bisa berjalan dengan baik di tengah upaya kita menekan potensi penyebaran virus corona, beberapa hal yang perlu jemaat perhatikan sebagai berikut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat akan dan setelah beribadah di gereja. Kondisi kesehatan tubuh yang prima dan sehat. Untuk amplop persembahan telah disediakan, namun kami tidak membatasi bagi warga yang ingin membawa atau mempersiapkan amplop sendiri dari rumah masing-masing. Cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker atau face shield. Saat mengantri, dimohon menjaga jarak dengan mengikuti petunjuk, serta tidak berganti antrian maupun berjabat tangan dengan orang lain. Poin selanjutnya, melakukan pengukuran suhu badan. Bagi jemaat dengan suhu badan di atas 37 derajat Celcius, maka akan diminta untuk pulang dan beristirahat. Kami memohon jemaat dapat bekerja sama dengan baik, dengan tidak berpindah atau mengubah lokasi duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, silakan mengambil waktu teduh dan menanti saat ibadah dimulai. Setelah mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, dimohon untuk tidak meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Setelah keluar dari gereja, dihimbau untuk langsung pulang dan menghindari kerumunan, baik itu di dalam gereja, di halaman gereja, maupun di sekitar gereja. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Majelis Jemaat GKJW Melaten membatasi kapasitas jumlah jemaat yang dapat mengikuti ibadah di gedung gereja di setiap kebaktian. Untuk ibadah tanggal 13 Desember 2020 diikuti oleh kelompok Melaten dan kelompok Tulangan. Untuk ibadah tanggal 20 Desember 2020 diikuti oleh kelompok Jabar dan kelompok Kerembung. Untuk jam ibadah dimulai pada pukul 8 pagi atau tetap seperti sedia kala. Bagi kelompok ataupun warga jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah di gedung gereja, tetap dapat melaksanakan ibadah online dari Majelis Agung. Untuk rentang usia yang dapat mengikuti ibadah di gedung gereja, yakni usia 12 tahun hingga usia 70 tahun. Di samping itu, berdasarkan panduan kesehatan dari pemerintah, kami menghimbau bagi jemaat yang kurang sehat, yang sedang sakit, lansia di atas batas yang ditentukan, atau anggota jemaat dengan riwayat komorbid atau penyakit penyerta seperti diabetes, TBC, asma, jantung, dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Agar sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik, semua pintu dan jendela akan dibuka sepanjang waktu kebaktian. Informasi tambahan perayaan Natal dan Tahun Baru GKJW Melaten. Kami memohon maaf untuk perayaan malam Natal 24 Desember 2020 ditiadakan. Untuk ibadah Natal 25 Desember 2020 tetap dilaksanakan.
yakni dengan pembagian 2 waktu ibadah. Untuk ibadah Natal 25 Desember 2020 pukul 7 pagi diikuti oleh kelompok Kerembung dan Tulangan. Untuk ibadah Natal 25 Desember 2020 pukul 9 pagi diikuti oleh kelompok Melaten dan kelompok Jabar. Untuk ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2021 tetap dengan pembagian 2 waktu ibadah. Untuk ibadah pukul 7 pagi diikuti oleh kelompok Melaten dan kelompok Jabar. Untuk ibadah 1 Januari 2021 pukul 9 pagi diikuti oleh kelompok Kerembung dan kelompok Tulangan. Untuk informasi ibadah di minggu-minggu selanjutnya akan disampaikan dalam warta jemaat di minggu berikutnya. Dan bagi warga jemaat yang membutuhkan informasi tambahan dapat menghubungi majelis kelompok atau majelis jemaat. Segala informasi yang tertuang pada video simulasi ini, baik itu tata cara ibadah, waktu ibadah, maupun pembagian kelompok pada saat ibadah, belum dapat dipastikan kapan akan berjalan normal kembali seperti sedia kala, karena kami mengikuti pedoman dari pemerintah dan melihat perkembangan virus corona di Indonesia tentunya. Inilah bagian persiapan kita untuk dapat beribadah kembali di Gereja GKJW Melaten dengan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Dan tetap terus berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati.